Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dengan NIM C0D0190043, Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas saya, akuntansi perpajakan, dengan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Pengertian piutang usaha. Piutang atau account receivable ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan tersebut. Agar mempermudah fiskus dalam mengetahui wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer atau transfer pricing. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. PKP diwajibkan untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Bagi PKP, PPN yang dipungut ini disebut pajak keluaran. Sebaliknya, ketika PKP membeli barang atau jasa, PKP mungkin juga dipungut PPN. Oleh supplier atau penyedia jasanya, PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa ini disebut sebagai pajak masukan. Piutang PPN bagi wajib pajak sama dengan pajak masukan. Jurnal transaksi dari piutang PPN dapat terjadi seperti berikut. Ada DPP pembelian, piutang PPN, dan hutang dagang. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada pasal 2 ayat 1, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ayat 2, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Pasal 3, ayat 1, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan. A. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai penghasilan oleh debitur yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan. B. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. C. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah hutang tertentu. Ayat 2, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E, tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya. Ayat 3, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi sebesar 100 juta rupiah, yang merupakan gabungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri. 4. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi sebesar 5 juta rupiah. Pengertian persediaan. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI 2009, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Persediaan adalah harta perusahaan yang termasuk penting karena banyak dana tertanam di dalamnya. Sistem pencatatan persediaan, ada sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun atau pembelian, dan jumlah dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat detail harga pokok dari persediaan barang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian atau neto dikurang pembelian akhir. Sistem perpetual, pencatatan dilakukan secara terus-menerus setiap pembelian dan penjualan barang. Dicatat akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Sistem penilaian persediaan. Menurut Will dan Koch 2011, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas 3. Yang pertama, Specific Identification Method. Yang kedua, Cost Flow Method.
FIFO, dan average cost, estimasi persediaan, gross profit method, dan retail inventory method. Perlakuan pajak pada persediaan. Untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan, Pasal 10 Ayat 6 Undang-Undang Pajak, penghasilan menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Dengan demikian, wajib pajak yang melakukan penilaian berdasarkan harga jual produk tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak. Harus mengacu kembali pada ketentuan Undang-Undang Pajak, yaitu harga perolehan sebagai dasar penilaian persediaan. Dalam ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode gross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode average atau metode FIFO. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.